Telah buktikan cintamu padaku, kau membayar hidup dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayar hidupku karena ku bersyukur yang ada padaku,
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shigiria Maya Yara 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 Maya Ramo Shiria Maya Yara Yara Maya Ramo Ho Yara Yara Maya Rama Shiria Yara Yara Maya Rama Shiria Shirya Maya Rama Yara Rama Shirya Maya Yara 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 Maya Ramo Hoya Maya Yara Maya Rama Shirya Maya Yara Yara Mo Shirya Shirya Maya 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 Ramo Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Ramo Shirya Maya Ramo Shirya Maya Rama Shirya Maya Ramo. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shriya ra 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 ya ra ya ra ya ra ma ya ra ma ya ra ma ya ra ma ya ra mo. Shriya ra 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 ma ya ra ma ya ra mo. Shriya ra 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 ya mo. Shriya ra 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 ya ra 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 ma ya ra ma. Shriya ra ra na ra ya ra ya ma ya ra ma ya ra ma ya ra mo. Shriya ra 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 ma ya ra ma. Shriya ra ra ma ya ra mo. Shriya ra ra na ma
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, sebelum kami mulai CG pada hari ini, kami mau memperkatakan berkat terlebih dahulu ya Bapa. Hari ini kami mau memperkatakan berkat Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Biarkanlah kami dipulihkan sekali lagi dari keadaan kami masing-masing ya Bapa. Kau memberikan breakthrough, Kau memberikan terobosan kepada setiap kami di dalam pergumulan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau yang membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan ya Bapa, ketika kami melawan, ketika kami berusaha memperbaiki setiap kelemahan di dalam diri kami. Ajari kami Tuhan, tuntun dan didik kami agar kami boleh hidup semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan Yesus hari lepas hari ya Bapa. Jangan biarkan satupun daripada setiap kami menyerah Tuhan di tengah jalan ya Bapa. Mereka tidak sendiri, setiap kami tidak pernah sendiri ya Bapa. Kami ada di dalam-Mu dan Kau ada di dalam setiap kami ya Bapa. Pribadi-Mu sempurna Tuhan, pribadi-Mu yang memampukan setiap kami. Hari ini kami taruh kembali iman kepercayaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami angkat iman kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan, Kau Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Enggak ada yang mustahil, enggak ada yang terlalu tidak mungkin untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami memperkatakan berkat Tuhan, biarkan ada pemulihan ya Bapa, akan ada pemulihan sebuah hubungan antara orang tua dan juga anak-anak ya Bapa, antara saudara dengan saudara yang lain ya Bapa, antara pertemanannya satu dengan teman yang lain dan lain sebagainya. Akan ada pemulihan hubungan ya Bapa di dalam nama Yesus. Akan ada terobosan dalam sebuah kemenangan di dalam usaha kami ketika kami melakukan
habit yang lebih baik, untuk mengubah habit yang buruk ya Bapa. Biarkanlah Engkau memberikan dorongan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami ketika kami sedang berjuang untuk berusaha lepas Tuhan dari setiap kebiasaan jelek kami, apa yang tahu kami buruk, yang kami lakukan ya Bapa, yang kami usahakan Tuhan untuk perbaiki itu Tuhan. Biarkanlah Engkau memberikan dorongan kepada setiap kami. Seringkali mungkin kami mudah menyerah ya Bapak. Seringkali ketika kami melakukan sesuatu yang baik, namun itu tidak bertahan lama, gagal, kembali ke kebiasaan lama, cenderung kami merasa bahwa kami ini tidak bisa keluar mungkin daripada kebiasaan kami. Cenderung kami berpikir mungkin aku ini ya kayak gini, tidak bisa berubah dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan, biarkanlah dibebaskan setiap kami dari pemikiran yang seperti itu, karena Tuhan itu sanggup. Tuhan yang akan menyanggupan setiap kami ya Bapa. Kami hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kami dan terus berdoa, menyerahkan Tuhan segala kelemahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, meminta kekuatan yang baru yang daripada-Mu ya Bapa. Biarkanlah setiap daripada kami Tuhan, ketika kami terjatuh, tidak ada yang berlama-lama di dalam kejatuhannya, tetapi segera bangkit ya Bapa. Dan biarkanlah ketika kami jatuh, tidak ada yang memilih untuk tidak bangkit Tuhan, tetapi setiap orang itu memilih untuk bangkit, untuk berusaha sekali lagi, untuk terus mencoba ya Bapa. Sekali lagi mencoba, gagal, mencoba lagi, pantang menyerah ya Bapa. Dan biarkanlah kasih-Mu itu menguatkan setiap kami ya Bapa. Biarkanlah kasih-Mu itu yang memberi kelegaan kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar Tuhan bersama-sama. Biarkanlah Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi hati kami, mengurapi telinga kami Tuhan. Biarkanlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, bekerjalah melalui hamba-Mu, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Mengalirlah dengan leluasa ya Allah Roh Kudus, jauh lebih daripada perkataan manusia, jauh lebih daripada batas tempat, waktu, dimensi ya Bapak. Engkau bekerja Tuhan secara luar biasa melalui Roh Kudus-Mu. Biarkanlah setiap kami Tuhan mulai hari ini ya Bapak, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan di dalam hubungan kami dengan Engkau ya Bapak. Kalau kami sudah lama tidak mengalami Engkau Tuhan, mulai hari ini Tuhan akan ada terobosan di mana kami akan mengalami sekali lagi Engkau Tuhan, berupa tuntunan-Mu, berupa mujizat-mujizat kecil ya Bapak, yang mulai kami sadari ya Bapak, yang sebelumnya kami abaikan. Kami mulai peka Tuhan dengan sehingga itu membuat kami semakin kuat di dalam iman ya Bapak, sehingga itu membuat kami semakin kuat di dalam percaya akan Engkau ya Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam-jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Engkau yang bekerja, biarkanlah Engkau secara leluasa Tuhan bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, halo guys, bisa di unmute atau yang bisa di apa ya, kameranya bisa dinyalakan. Kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke. Ya, nah, kita hari ini akan belajar tentang sebuah tema, yaitu Breaking Bad, Building Good, Forget the Past ya. Breaking Bad itu apa ya, memecahkan atau mengalahkan yang buruk ya, building good, membangun yang baik, dan forget the past, melupakan yang telah lalu ya. Nah, topik di bulan ini tuh seperti yang lalu-lalu, yaitu berbicara tentang kekudusan ya. Seringkali kita ini kan di AUG ya Mas Yan, identik dengan anak-anak muda ya. Apa yang dunia katakan tentang anak-anak muda, di mana seringkali kita sebagai anak muda itu dianggap orang yang apa ya, susah sekali kalau mau diajari tentang hidup kudus, dan seringkali kita dianggap kita itu tidak bisa apa ya, bebas dari kedagingan kita gitu. Karena anak muda kan fluktuatif ya, dibilang kalau kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang bisa turun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi kita harus belajar satu hal, karena kita tidak apa ya, kita diajar untuk tidak mengikuti perasaan kita atau nggak melihat yang telah lalu dan lain sebagainya, tapi kita diajar kita harus selalu berpaku pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita buka dulu di Roma 6 ayat 22. Buka dulu di Roma 6 ayat 22, bacakan ya.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, tak ulangi sekali lagi. Tetapi sekarang setelah kamu, digarisbawahi, dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, jadi hidup kudus itu mungkin nggak buat anak-anak muda seperti kita. Mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Tuhan itu telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, memerdekakan kita dari dosa, dan mengubah kita yang dulunya jadi hamba dosa itu diubah menjadi kita menjadi hamba Allah. Dan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan, karena kekudusan itu adalah buah daripada pertobatan kita. Nah, pertanyaannya adalah, setelah kita anak-anak muda ini dimerdekakan, apakah kita ini masih bisa jatuh di dalam dosa? Ya, jawabannya bisa. Ya, karena bukan sulapan ya. Dalam arti hidup kudus itu bukan ketika kita percaya Yesus atau kita dibaptis, kita tahu kita diampuni, dan seolah-olah semuanya menjadi kudus, kita menjadi mudah untuk melawan godaan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu juga, tetapi semuanya itu ada proses. Makanya kan kita selalu tahu atau selalu doa di mana kita itu minta diproses semakin serupa dengan Tuhan Yesus kan. Nah, jadi semuanya itu proses. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ketika apa? Ketika kita tidak waspada. Ketika kita itu kompromi, kita nggak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin itu membuat kita itu tergoda dan jatuh di dalam dosa. Contoh ya, kalau cowok mungkin yang kapan hari Brian pernah tanyakan, ya toh mungkin entah browsing atau lihat, kalau yang Brian tanyakan kapan hari kan lihat anim yang ya karakter ceweknya bajunya kurang bahan dan lain sebagainya, itu kan jadi memancing dan lain sebagainya. Atau yang lain, kebiasaan kita itu bohong, atau kebiasaan kita itu negative thinking dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tetap jatuh kalau kita itu tidak membuat sebuah pencegahan supaya kita itu tidak ke arah sana. Nah, untuk supaya kita itu tidak jatuh lagi dalam dosa, itu bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa hidup kudus, supaya kita itu juga tidak terikat lagi di dalam dosa yang sama, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya. Ya, kita baca dulu ayat di Matius 26 ayat yang ke-41. Ya, Matius 26 ayatnya yang ke-41 itu berbicara seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita itu lemah. Ya. Dari ayat yang di atas, ada dua cara yang bisa kita lakukan sebagai anak muda supaya kita itu tidak jatuh bangun di dalam dosa, supaya kita itu bisa jaga kekudusan kita. Yang pertama adalah kenalilah apa yang menjadi kelemahan kita. Ya. Sebagai ilustrasinya adalah kayak gini. Kalau kita itu tahu ada pencuri akan masuk ke rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Nggak mungkin kan kita biarin aja, atau kita malah tinggal tidur, atau kita tenang-tenang, kan enggak. Kalau kita benar-benar tahu bahwa akan ada pencuri yang masuk dalam rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan berjaga-jaga. Kita memastikan semua pintu, semua jendela terkunci, terus kita terjaga. Nggak kita tinggal tidur gitu kan, nggak kita tinggal nonton film apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sama demikian pula dengan kehidupan kita. Kita bisa mendadak jatuh atau nggak sadar jatuh di dalam dosa ketika kita itu nggak melakukan tindakan antisipasi tadi, tidak berjaga-jaga. Ya, jadi kita harus mengenali apa sih yang menjadi pemicu kita itu mudah tergoda atau jatuh dalam dosa. Ya,
Ini dikasih contoh ya. Contoh trigger atau waktu-waktu rawan. Misal kalau nonton film romantis maka mudah berimajinasi yang aneh-aneh ya, atau nonton film romantis terus jadi baperan dan lain sebagainya. Apa sih yang harus dilakukan? Ya kalau bisa sebisa mungkin kita hindari untuk nonton film romantis. Atau kalau nonton sing romantis itu nonton bersama orang tua dan lain sebagainya, supaya nggak kemana-mana dan lain sebagainya, supaya nanti nek ada adegan yang gak jelas biasanya kalau kecil diapain, kalau kita kecil nanti biasanya langsung ditutupi mata ya mbak papa mama. Nah nggak tahu nek wes gede ya apa ya. Nah, itu bisa dicoba. Atau waktu-waktu rawannya adalah ketika kita membiarkan diri kita nganggur gitu, sehingga akhirnya wes bosen kita, terus begitu kita malah kepikiran sing mana-mana dan lain sebagainya, muncul berbagai godaan dan lain sebagainya. Lah apa yang harus dilakukan? Ya jangan biarkan kita seorang diri keluar kamar. Kita keluar kamar ngapain, kayak bantu orang tua misalnya, bantu mama beres-beres meja, bantu cuci piring dan lain sebagainya, atau kita bisa jalan-jalan sore atau mau jalan-jalan malam ya nggak apa-apa, kayak memungkinkan kayak gitu sebisa mungkin, cari tindakan yang lain. Nah atau kita merasa lonely atau kesepian, terus merasa nggak diperhatikan dan lain sebagainya, terus malah sing enggak mikir sing jelek-jelek atau apa, itu kan juga dosa dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kontak teman-teman CG, kontak pemimpin rohani, sharing-sharing apa-apa, terus boleh ngajak main bareng atau ngobrol-ngobrol santai, guyonan atau sharing-sharing apa dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, itu contoh-contoh ya, contoh-contoh mengenali. Kita punya banyak kelemahan lah. Intinya apa ya? Apa ya namanya? Kita harus jadi pribadi yang paling mengenal diri kita. Dan ketika kita jatuh, alangkah baiknya kita itu setiap jatuh daripada dipakai waktunya itu untuk menyesal, terus apa ya, jadinya tambah putus asa dan lain sebagainya. Alangkah baiknya ketika ada sebuah kegagalan, yang kita lakukan adalah evaluasi ya. Kita mikir lagi, kenapa ya kok kapan hari aku jatuh, kenapa ya kok kemarin aku jatuh, kenapa kok aku kayak gini. Oh gara-gara misalnya, oh gara-gara nonton ini, oh atau gara-gara ini dan lain sebagainya. Kita antisipasi, oh jangan sampai nonton ini lagi, jangan sampai apa dan lain sebagainya kayak gitu. Kita belajar dari Yusuf ya, kalian tahu ceritanya Yusuf, nggak perlu diceritakan ulang, di mana Yusuf itu seringkali menghadapi godaan dari istri Potifar ya. Istri Potifar itu bukan AI Potifar ya, bukan AI. Karena kita tahu kan zaman dulu ataupun masih sampai sekarang, zaman sekarang juga ada nih mana orang-orang yang punya uang lah besar, atau pejabat dan lain sebagainya, itu bisa beda umur sama istrinya, bisa jauh, jadi istrinya itu masih muda dan lain sebagainya ya toh. Jadi nih misalnya kalau misalnya yang menggoda Yusuf itu cuma AI ya toh, yang sudah tua dan lain sebagainya, ya Yusuf nggak akan tergoda dan Yusuf nggak perlu lari sih dan lain sebagainya. Dia AI digoda AI malah ilfil, bener kan ya, kayak gitu. Nah tapi kan dari cerita ini kita tahu bahwa Yusuf itu enggak kompromi. Yusuf ketika tahu digoda dan lain sebagainya langsung menghindar, langsung lari dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita belajar seperti Yusuf, kita belajar supaya kita itu ketika ada godaan kita langsung sadar dan lain sebagainya. Nah itu perlu evaluasi, kadang kita tidak sadar yang menggiring kita itu kemana dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terus yang kedua tidak hanya cukup dengan kita itu mengenal kelemahan kita, tapi kita harus, setelah mengenal kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah tentu saja setelah evaluasi harus ada tindakan yang diubah, benar ya? Karena kan kita tahu, pernah dengar kan quote yang bilang hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama, benar ya di sini ya, seperti itu. Oh Kevin putus. Yang kedua adalah belum ngomong ini Vin kayak gue. Jadi yang kedua adalah shift your energy on doing good works. Jadi kita alihkan energi kita untuk melakukan hal yang baik ya. Contoh kalau tadi kita itu suka menyendiri di dalam kamar ya toh, contohnya sama kayak tadi, perbanyak aktivitas yang membuatmu keluar dari kamar.
nonton TV. Kalau biasanya nonton TV sendirian, sekarang ngajak nonton TV itu bareng saudara, nonton TV bareng orang tua dan lain sebagainya, atau bantu adik kita ngerjakan tugas, atau bantu kakak kita, atau bantu mama tadi cuci piring dan lain sebagainya. Nah, terus atau kita karena jarang baca firman, lebih suka baca novel atau manga, ya perbaiki dengan sengaja menyediakan waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Terus mulai selektif ya, apa yang dibaca, novel, manga dan lain sebagainya yang dibaca. Atau kita bisa alihkan dengan apa? Dengan olahraga. Ya, ketika mulai nganggur, boring dan lain sebagainya, ngapain? Olahraga kayak gitu. Atau tadi main bareng itu boleh dan lain sebagainya. Terus intinya jangan lupa untuk apa ya, untuk kita itu tidak berjuang seorang diri. Nah, ini kadang yang kita lupakan. Kadang dalam pergumulan kita itu melawan kelemahan kita, seringkali kita itu terlalu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita lupa, ya toh. Kita harus pegang prinsip bahwa harus balance antara apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang kita kerjakan, ya. Jangan sampai kita itu tidak balance, misalnya terlalu usaha dan sendiri terus lupa untuk minta penyertaan Tuhan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus balance. Jangan lupa untuk berdoa dulu, jangan lupa untuk berbahasa lidah, minta kekuatan yang daripada Tuhan, karena kita tahu kan di dalam firman ini bahwa Roh Kudus itu ada untuk menolong kita. Tapi kalau kita tidak minta ditolong, atau bahkan ketika Roh Kudus mau menolong kita tidak membiarkan ditolong, gimana kan? Tidak bisa. Terus dari Rasul Paulus juga kita belajar berdoa berbahasa lidah itu gunanya banyak, membangun manusia roh kita melalui jam-jam doa. Jadi kita benar-benar perlu membangun kebiasaan yang baru, dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari yang roh dulu, karena dikatakan roh itu lebih penurut, jadi lebih mudah, ya. Kita mulai dengan roh dulu, kita libatkan Tuhan dan lain sebagainya, baru kita berusaha, ya. Nah, kalau terjadi gagal, itu jangan mudah menyerah. Itu nanti belajar poin setelah ini, ya. Kita masuk poin berikutnya, yaitu forget the past, ya. Forget the past ini maksudnya apa? Nah, salah satu hal yang membuat kita itu tidak bisa keluar daripada kebiasaan buruk itu adalah kenangan yang membekas, ya. Jadi misalnya kita jatuh sekali dihitung, 2 kali dihitung, 3 kali dihitung, 4 kali dihitung, karena dihitung terus, karena ingat terus, ya toh. Atau itu jadi mungkin bagi beberapa orang menjadi pengalaman buruk, jadi trauma dan lain sebagainya. Akhirnya malah merasa bahwa aku ini tidak bisa lepas dari ini, aku nggak bisa lepas dari dosa ini, aku kebiasaan bohong, gak bisa, tak coba untuk jujur, tapi ujung-ujungnya bohong lagi, ya toh. Bukan hanya bohong dalam hal yang besar, tapi dalam hal yang kecil bohong dan lain sebagainya. Bukan hanya orang-orang tertentu bohong, tapi semua orang bohong. Ke semua orang itu kebiasaan bohong, ya toh. Kebiasaan nge-fake, posting di Instagram juga kebiasaan nge-fake dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kayak bahasanya orang itu pencitraan misalnya, ya, kayak gitu. Nah, kita harus belajar apa? Kita harus belajar mengelola ingatan itu, dan kita tidak boleh terus terperangkap dalam perasaan yang kita jatuh berulang kali, terus kita merasa nggak layak, kita malah merasa terintimidasi, ya toh. Akhirnya malah nanti balik lagi menjadi sebuah keyakinan bahwa dosa itu ya memang bagian dari hidup kita, memang dari hidup manusia, dan nggak bisa dihapuskan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa kebohongan daripada iblis, ya toh. Nanti kita akan counter dengan kebenaran dalam firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita, mindset kita diubahkan, supaya cara pikir kita itu diubahkan, supaya kita nggak merasa kita nggak bisa lepas daripada dosa. Nah, kebohongannya adalah kayak gini. Kebohongan yang pertama, apa yang sudah saya perbuat itu terlalu buruk dan tidak mungkin bisa diampuni, ya. Itu kebohongan yang pertama. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang melampaui kuasa pengampunan Tuhan. Benar ya? Kalau kalian tahu ada ayat yang bilang apa ya? Sekalipun dosa kita semerah lupa, semerah anggur kirmisi atau apa dan lain sebagainya. Intinya adalah di mana seberapapun berdosa kita, Tuhan itu mengampuni setiap dosa kita.
ya toh. Bahkan di Yesaya 1 ayat 18 itu dikatakan seperti ini. Oh ya, ini ayat gak tak baca lagi. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya benar ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, itu sudah ada ayatnya ya, ada firmannya, tinggal kita percayai apa yang benar. Jadi kalau kita merasa kita itu sudah berdosa banget, nggak ada yang mengampuni, enggak, Tuhan itu tetap mengampuni kita. Bahkan bukan cuma mengampuni, tapi Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, ya. Terus kebohongan yang selanjutnya adalah saya harus menghukum diri sendiri untuk kita bisa itu diampuni. Jadi seakan-akan kadang yang membuat kita nggak bisa lepas dari dosa juga ketika kita melakukan kesalahan, ada sebuah dorongan untuk kita harus melakukan apa supaya kita itu baru merasa lega gitu loh, baru merasa kayak ya wis lah pokoknya dan lain sebagainya. Bukan, kebenarannya adalah apa? Kebenarannya adalah pengampunan itu adalah sebuah anugerah, bukan hasil daripada usaha kita. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk membeli sebuah pengampunan, terutama pengampunan daripada Tuhan, ya toh. Justru yang perlu kita lakukan adalah kita bertobat, ya toh. Kita bertobat bukan karena untuk menerima pengampunan, ya toh, tetapi kita bertobat karena kita terlebih dahulu diampuni, ya toh. Karena kita itu dikasihi, karena Tuhan itu sudah sampai rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, sebegitu menderita dan lain sebagainya demi kita semua. Kita bertobat karena kita sudah menerima pengampunan itu, karena kita sudah ditebus dosa kita. Jadi tidak kebalik ya. Dan perasaan bersalah yang berlebihan itu malah akan membuat kita itu terhambat. Itu menghalangi proses daripada kita itu pulih gitu loh. Jadi kita semakin tidak pulih ketika kita itu merasa waduh bersalah banget dan harus menebus seperti apa. Tidak bisa. Kita tidak bisa menebus diri kita. Kita tidak bisa menebus kesalahan kita. Justru karena kita itu tidak bisa menebus diri kita sendiri, dan setiap kesalahan yang kita lakukan baik di masa lalu ataupun di masa depan, Tuhan itu mati bagi setiap kita untuk menebus dosa kita di masa lalu, bahkan dosa kita di masa depan yang kita tidak tahu, yang belum kita perbuat, seperti itu ya. Terus kebohongan yang berikutnya adalah konsekuensi dosa adalah bentuk hukuman Tuhan kepada saya. Ya, kadang ada yang membuat kita itu tidak berani datang ke Tuhan dan lain sebagainya, atau merasa apa dan lain, karena kita merasa ketika kita melakukan dosa terus ada hal buruk yang terjadi, kita merasa ya ini hukuman daripada Tuhan, karena aku ngakuin dosa gini Tuhan jadi gini. Nah, itu juga salah, karena itu seakan-akan kayak kalau seakan-akan akan lahir sebuah konsep di dalam pemikiran kita, kalau kita itu hidup berkenan sesuai yang Tuhan inginkan, maka Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita itu akan dihukum dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Kita pisahkan dulu ya konsepnya seperti ini. Apa ya kata-katanya? Tuhan itu Allah yang maha pengasih. Dalam arti apa? Tuhan itu mengasihi kita tidak berdasarkan apa yang kita perbuat. Sekalipun kita berbuat baik seperti apa, ataupun kita berbuat buruk seperti apa, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Lah, kalau masalah hubungan, masalah hukuman ya, ini berbicara, lah terus begitu kan hukuman itu ada kok dan lain sebagainya. Benar, hukuman itu tetap ada karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang adil. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya. Tetapi yang aku bahas adalah hukuman itu tidak terjadi saat sekarang. Dan mereka kayak gini loh. Ketika kita melakukan apa, terus terjadi apa, terus kita ngerasa kayak, oh Tuhan ini lagi hukum aku. Enggak. Bukan kayak gitu caranya, bukan kayak gitu. Hukuman itu adalah nanti terakhir. Kalian pernah baca kan di kitab tentang hari terakhir dan lain sebagainya. Pada hari itulah semua akan diadili. Lah pada hari itulah akan ada penghukuman dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya. Mudeng ya maksudnya aku di sini ya. Dimana nanti Tuhan itu akan mengadili memang sebagai hakim
ya toh, karena dia adalah yang selain maha pengasih, dia itu ya maha adil gitu loh di sana. Dan kita itu beda lah, nggak bisa disatukan dengan apa yang sedang kita bahas ini. Jadi kita nggak bisa konsepnya kayak kita harus melakukan sesuatu supaya kita itu apa ya, nggak ngalami sing gimana-gimana dan lain sebagainya. Nggak seperti itu. Contoh lah, kalau kita bohong, ya toh, apa sih konsekuensi yang kita alami? Satu, konsekuensi pertama yang kita rasakan adalah rasa takut di hati. Benar ya? Nah, rasa takut itu, apa kita bilang rasa takut itu dari Tuhan dan lain sebagainya? Enggak, yaitu konsekuensi dosa itu. Karena kita bohong, kita jadi takut, ya toh. Terus konsekuensi yang kedua apa? Kebohongan kita bisa bisa ketahuan orang, ya kan? Bisa pada akhirnya diketahui, ya toh. Misalnya, oh ternyata bohong orang ini dan lain sebagainya. Itu namanya konsekuensi dosa. Nah, apakah nanti ketika orang tahu terus begitu kita jadi ngomong, wah ini Tuhan ini lagi hukum aku, makanya kok aku ketahuan nek aku dibohong gini dan lain sebagainya. Nah, itu enggak seperti itu ya guys ya. Jadi Tuhan itu bukan kayak gitu. Itu kebohongan. Kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti ada yang namanya, gampangannya itu kayak hukum sebab dan akibat gitu loh. Sama kayak kamu apa ya? Lemparanlah bola basket itu ke dinding di depanmu, dia akan mantul lagi ke kita. Kayak gitu loh. Apa yang kita perbuat itu pasti menghasilkan sesuatu kayak gitu ya. Nah, kita akan belajar dari ayat ini ya, supaya kita itu belajar untuk melupakan masa lalu kita, yaitu di Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Nah, ini adalah perikop di mana seseorang itu kayak menyeret seorang wanita yang kalau tidak salah berbuat dosa, terus begitu Tuhan Yesus itu tak banyak ngomong. Tuhan Yesus cuma menggambar sebuah garis di tanah, ya kan? Terus Tuhan Yesus itu ngomong, barang siapa tidak pernah berdosa, ya toh, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, jadilah orang yang pertama yang melempari batu ke wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya orang itu pun pergi satu-satu, ya. Terus ini tak kasih cerita ini ada di Bible Study, ya toh. Ceritanya itu sebenarnya apa? Ceritanya sebenarnya itu cewek ini itu dibawa ke depan Tuhan Yesus itu bukan oleh orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan Tuhan Yesus gitu loh. Kalau tidak salah orang Farisi atau orang-orang pokoknya nggak senang Tuhan, ya toh. Nah, kenapa Tuhan itu ngomong dengan kata-kata kayak barang siapa tidak berdosa, ya toh, jadi orang sing pertama sing lempari dan lain sebagainya. Itu katanya dikatakan kayak gini. Sebenarnya Tuhan itu lagi nyindir balik orang-orang itu. Dalam arti kayak bahasanya kayak gini loh. Siapa sing dari kalian sing di sini sing nggak pernah tidur sampai cewek ini, ya toh, jadilah orang yang pertama sing lempari batu itu. Nah, ternyata kan tidak ada. Ya itu tambahan ya, sedikit informasi nih Bible Study. Nah, Tuhan pun tidak hukum gitu loh. Pada akhirnya Tuhan itu ya tidak hukum, disuruh pergi, ya. Nah, dalam kata-kata aku pun tidak menghukum engkau, ya, itu ada sebuah kebenaran di mana Tuhan itu mengampuni bahkan sebelum orang itu minta ampun, ya. Tapi permasalahan adalah ketika kita itu tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita malah tidak bisa dipulihkan. Kita yang malu-malu dewek, kita yang wedi-wedi dewek dan lain sebagainya. Lah di kasus ini cewek ini mungkin tidak mengaku ya, tapi dia itu kayak didorong ambil orang-orang dan lain sebagainya. Oh, orang ini dosa gini. Tapi dari sini dia bisa melihat pengampunan Tuhan, ya. Dari sini dia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu tidak hukum. Bayangin ya, kalau kita itu di posisi
cewek ini ya, kita itu diserahno ke Tuhan Yesus terus diomong, oh iki lho arek iki dosa ngene bayangno ya, perempuan itu pasti ngerasa satu malu ya toh, pasti merasa takut ya toh, kan dia tahu siapa Tuhan Yesus dan lain sebagainya, pasti tahu lah, terus ngerasa apa dan lain sebagainya, tapi pasti cegek kan ketika Tuhan itu cuma ngomong, aku nggak hukum kamu, aku pun nggak mau hukum kamu, cuma disuruh pergi, wis pergi yo, jangan berbuat dosa lagi kan lain sebagainya. Nah sama, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita itu jatuh dalam dosa? Ngaku ambil Tuhan, sungguhan. Itu obat yang paling mujarab, itu adalah obat yang paling cepat, apa ya, dosisnya itu tinggi, dan kita itu bisa langsung lebih ngerasa ya apa, nggak gampang terintimidasi. Ketika apa? Ketika kita itu sudah ngomong ambil Tuhan, mudah ya. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, terus kita langsung cepat datang, Tuhan sorry Tuhan aku tadi gini dan lain sebagainya, itu hati kita akan lebih cepat dipulihkan dan hati kita tidak gampang terintimidasi. Karena apa? Lu kita sudah ngaku, mudah ya. Kita nothing tulus karena kita wis ngaku, wis ngomong ambil Tuhan gitu loh. Tapi ketika kita itu nggak pernah ngomong ambil Tuhan dan lain sebagainya, sama kayak ketika gini lah, kalian nggak usah Tuhan wis gini lah, nggak usah Tuhan ya. Kadang kan kalian sama koko atau sama pemimpin ya toh, kalian itu takut banget, padahal yang perlu kalian takut itu Tuhan, bukan pemimpin kalian. Mungkin ketika banyak cerita sing daripada anak-anak koko ketika pertemuan apa, mereka kadang nggak bilang, nggak cerita, nggak apa, karena takut apa? Karena takut koko marah. Ada salah satu anak koko itu kan ketika didoain kelepasan baru cerita itu, nggak cerita karena apa? Karena takut koko marah. Ya lucu, belum cerita wis merasa aku bakal marah dan lain sebagainya gitu. Sama seperti itu ke Tuhan pun kayak gitu. Contoh ya, kalian sudah ngomong ke koko ya, kalian takut pertama, terus kalian ngomong ke koko, terus koko ngomong ya wes tak apa-apa gitu dan lain sebagainya, sudah kalian pasti gak gampang terintimidasi kan. Contoh lah, gak usah iblis, kalian di ECC sama anak CG atau siapa ya yang kena terus kamu ini anak Tuhan gini, kalian gak akan merasa apa-apa. Karena apa? Kalian sudah cerita gitu. Atau gini, kamu ini gini tak lapor aku yo gilo ya gini. Enggak akan terintimidasi kan? Karena ya aku lo cerita gini. Mudeng ya? Sama. Kalau kalian ketika jatuh dalam dosa terus kalian sudah ngomong, Tuhan aku lo tadi ya gini. Aku mari mokong Tuhan gini. Jatuh lagi Tuhan gini. Ya apa ya? Wis mau ngobrol sama Tuhan ya. Intimidasi dari iblis itu enggak akan kena ke kalian. Intimidasi dari iblis itu enggak akan dengan mudah masuk ke dalam hati kalian seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bebas daripada masa lalu kita, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita terbuka ke Tuhan ya. Setelah kita terbuka, kita ngobrol dan lain sebagainya, berhenti menyalahkan diri kita. Karena apa? Tuhan kok itu pernah ada kejadian yang mana kayak Tuhan itu ngomong, loh aku ini Tuhan yang ngomong ya dek Koko ya. Setelah Koko ngomong gini, aduh aku ingin gini, apa aku nyalakno diri sendiri, Tuhan itu sampai ngomong kayak gini, loh aku ini apa sih? Tuhan itu ngomong, Tuhan ya, posisiku kan lebih tinggi loh di atas segalanya. Iya ya. Kalau aku tuh Tuhan yang kamu bilang posisinya lebih tinggi daripada apapun juga di dalam kehidupanmu, aku tuh bilang aku tuh nggak hukum kamu ya toh. Lah kenapa kamu itu menghukum dirimu? Mudah ya di sini. Tuhan itu sampai ngomong gitu sama Koko. Jadi sama. Di sini diajarkan bahwa berhenti menyalahkan diri sendiri. Wong Tuhan aja enggak menyalahkan diri kita. Tuhan enggak menyesali masa lalu dan lain sebagainya. Enggak ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan itu mengarah ke depan, sama ke perempuan ini. Tuhan enggak mengungkit-ungkit yang sudah dia perbuat. Tuhan enggak bilang kayak gini ya. Aku pun tidak menghukum kau. Terus jangan ngulangi ya, jangan tidur sama si A, jangan tidur sama si B, atau jangan berbohong lagi. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit kan. Tuhan itu cuma ngomong, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai, mudeng ya. Jadi Tuhan itu pun tidak mengungkit-ungkit, tidak menyesali masa lalu itu, tidak dilihat lagi. Nah, siapa diri kita ya toh? Kalau Tuhan itu yang maha kuasa aja tidak menghukum kita, tidak menyalahkan diri kita, tidak mungkin masa lalu kita, tapi kita sendiri yang berusaha menghukum diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kita itu ingat-ingat yang di masa lalu. Nah itu yang tidak boleh ya.
Ngerti ya, belajar baca ya sampai di sini. Jadi apa sih sing Tuhan maksud dengan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi itu mulai dari sekarang ya. Di Yeremia 29 ayat 11 itu berbicara seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kenapa sih Tuhan itu ngomong pergilah dan jangan berbuat dosa dari sekarang adalah bahwa ketahui bahwa Tuhan itu sudah merancangkan kehidupan kita itu dengan maksud yang sangat indah bagi setiap kita. Jadi berhenti untuk menghabiskan waktu untuk berkutat memikirkan dosa kita yang telah lalu, tapi fokus kepada tujuan di mana kita perlu yakin ya mana Tuhan itu yang akan memampukan kita. Suatu saat nanti kita pasti akan menang, kita bisa bangkit dan kita nggak akan jatuh lagi ke dosa yang lama. Dan kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita untuk membuka sebuah lembaran baru di dalam kehidupan kita, sebuah lembaran yang gak akan pernah sama lagi. Kenapa gak pernah sama? Karena jikalau kita dulu berjalan seorang diri sebelum kita bertemu Tuhan Yesus, hari-hari ini ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gak lagi berjalan seorang diri. Kita berjalan itu berdua dengan Tuhan Yesus, berjalan dengan Roh Kudus. Ada Allah yang menyertai kita, ada yang 24 jam itu bersama-sama dengan kita. Kita nggak lagi bergumul sendiri. Dan kekuatan yang kita perlukan untuk bebas daripada dosa atau untuk bebas daripada segala kelemahan kita dan lain sebagainya, itu bukan hanya kekuatan kita sendiri yang terbatas, ya kan? Kalau berbicara tentang kekuatan manusia itu terbatas. Dan kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu tidak terbatas, ya. Sampai di sini nangkep ya guys. Nah, sekarang adalah pilihan bagi kita anak-anak muda. Apakah kita ini mau bangkit? Apakah kita ini masih mau bergumul? Apa kita itu mau struggle? Ya toh, supaya kita itu menang dari segala kelemahan kita, dari segala apapun yang kita tahu itu tidak kudus dan lain sebagainya. Kita yang terlebih dahulu. Tidak ada penghakiman. Kita tidak boleh saling menghakimi. Bahkan kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri. Tapi hari ini, ayat hari ini bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita itu tidak enak dan lain sebagainya, bukan untuk membuat kita itu kayak aduh mas kayak gini tuh kerasa langsung bersalah dan lain. Bukan. Justru firman hari ini adalah untuk mengetahui bahwa kasih Allah itu lebih daripada segala sesuatunya. Kasih Tuhan kepada kita itu lebih melebihi dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Makanya kita perlu paham benar konsep yang pertama tadi, bahwa kita itu sudah diampuni, kita itu dikasih terlebih dahulu, dan kita bertobat itu bukan karena kita itu untuk jadi kudus-kudus supaya diakui Tuhan, supaya bisa deket Tuhan dan lain sebagainya. Bukan, it's not like that. Tapi kita berusaha untuk hidup lebih kudus. Kita berusaha semakin serupa, setiap hari itu semakin serupa dengan gambar Allah, semakin serupa dengan Yesus. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu dikasihi, karena kita itu disayang bagaikan biji matanya, seperti itu. Ya, sampai di sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Door. Ada yang mau ditanyakan guys? Paham Bu? Ya, paham. Yang lain? Daniel, Melin, Fania, Yolan, Feriel, Felix, Paham Bu. Feries, paham ya? Paham Bu. Oke. Paham. Semangat ya. Jadi Koko nggak tahu kalian sedang bergumul apa. Setiap kita pasti punya pergumulan dan setiap kita pasti punya kelemahan. Nggak mungkin nggak ada kelemahan ya. Bahkan Koko pun atau Ko Philip pun dan lain sebagainya. Selama kita manusia, kita pasti punya kelemahan, kita pasti bisa jatuh dan lain sebagainya. Tapi tetap semangat. Biarkanlah firman hari ini itu boleh memerdekakan setiap kita, boleh membuat kita mengerti bahwa kasih Allah itu lebih besar dibandingkan segala sesuatunya. Kasih Allah itu lebih besar daripada setiap kesalahan kita, dari setiap dosa-dosa kita dan lain sebagainya.
Biarkanlah itu yang membawa setiap kita, membawa kalian ketika kalian jatuh, bangun dan lain sebagainya. Tidak berlama-lama menyimpan seorang diri, tidak berlama-lama diam, tapi dengan segera langsung datang ke Tuhan, langsung ngakui, minta pengampunan, minta dipulihkan, minta kekuatan. Jadi cepat, benar-benar cepat bangkit gitu. Nanti cobalah praktek, cobaan apa yang Koko bilang ini, mana ketika kalian berbuat salah dan kalian tahu kalian salah, cepat datang ke Tuhan, minta ampun, akui dan lain sebagainya. Terus baru kalian eval apa yang terjadi ketika kok kalian sampai buat kesalahan itu dan seperti itu dan lain sebagainya. Maka kalian akan lebih cepat bangkit. Kalian tidak akan menghabiskan waktu dengan mengasihani diri, kalian tidak akan menghabiskan waktu dengan menyala-nyalakan diri sendiri, kalian tidak akan berlarut-larut di dalam pemikiran yang tidak perlu, tapi kalian akan fokus, kalian akan langsung fokus ke tujuan, kalian akan fokus tak-tak, jadi orang yang pribadi yang bertindak di dalam setiap langkahnya itu lebih cepat gitu. Karena kalian eval langsung tetek gitu, nggak berlarut-larut dalam perasaan yang nggak perlu dan tak penting kayak gitu. Oke, mari kita doa ya, kita tutup dalam doa ya. Shigara Maya Ramaya Ramaya Rama Shigara Ramaya 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 Rama Shigara Maya Ramaya 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 Ramo Shigara Maya Ramaya 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 Ramo Shigara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kalau kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih Allah akan setiap kami ya Bapa. Engkau tidak pernah memandang setiap kesalahan kami, Engkau bahkan tidak pernah mengungkit-ungkit daripada masa lalu kami, kesalahan yang sudah kami buat. Engkau mengatakan dengan jelas di firman-Mu bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya Bapa. Karena itu biarkanlah firman ini boleh menguatkan setiap kami anak-anak muda-Mu, untuk kami bertahan, untuk kami mengusahakan ya Bapa, hidup di dalam kekudusan, sekalipun itu susah ya Bapa, sekalipun itu bukan hal yang mudah ya Bapa. Kami mau belajar, ajari kami ini yang masih muda ini ya Bapa, kami yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan lain sebagainya, ajari kami ini benar-benar ya Bapa, di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu itulah yang membebaskan setiap kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan hari-hari ke depan ketika kami melakukan salah, ketika akan jatuh dalam dosa ataupun melakukan kesalahan apa dan lain sebagainya. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang cepat tanggap, cepat bereaksi. Dengan cara kita datang ke Tuhan, kita akui terlebih dahulu, kita minta ampun kalau misalnya sudah marah tadi sama orang tua, sudah bentak-bentak orang tua dan lain sebagainya, atau berlaku kasar kepada saudara dan lain sebagainya, atau bertindak curang kepada teman atau rekan kerja dan lain sebagainya, atau melakukan hal-hal yang lain ya Bapak yang tidak menyukakan hati-Mu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan kami orang yang cepat Tuhan mengakui di hadapan-Mu, sehingga itu tidak membuka sebuah celah bagi iblis untuk mengintimidasi kami, untuk menyala-nyalakan kami, dan untuk menyusupi sebuah kebohongan yang akan mengubah paradigma kami. Tapi biarkanlah kami berpaku kepada paradigma yang benar, bahwa kami ini dikasihi, bahwa kami tidak perlu melakukan apapun Tuhan untuk kami ini diampuni, untuk kami harus kudus dan lain sebagainya seperti apa dan lain tidak. Tuhan menerima kami apa adanya. Tapi biarkanlah kami juga bertobat Tuhan, karena kami ini dikasihi, karena kami ini diampuni. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu boleh memerdekakan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, thank you semua buat datang hari ini. Daniel, Ken, ya, Melin, Fania, ya, Felix, Ferry L, Yolan, Ferry S, bahkan Tepi yang nyusul, ya, Kevin, thank you. Oke, God bless. Boleh beraktivitas, balik lagi kesibukan masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you.